Shalom, salam jumpa pemirsa dan hadirin sekalian yang kami hormati. Salam sehat selalu. Kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita boleh bersama dengan Tuhan. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Adalah sebuah karunia yang diberikan kepada kita tanpa batas. Pada kesempatan ini, pemirsa yang terhormat, bahwa saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan kami. Baru-baru ini kami ada di Kalimantan Barat, boleh berjalan untuk di beberapa tempat di sekitaran Kalimantan Barat ini. Rupanya di Kalimantan Barat ini ada beberapa kabupaten, dan memang ini adalah wilayah yang sangat luas untuk ukuran satu provinsi. Ya, satu hal yang mau saya ceritakan bahwa di Kalimantan Barat itu saya sudah berjalan di beberapa kecamatan maupun kabupaten. Sebagai contoh, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, ada Kabupaten Landak, Pawa, Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kuburaya, Skadau, dan banyak lagi, seperti Pontianak adalah sebagai ikon daripada Kalimantan Barat ini. Lalu yang mau saya bercerita, setelah kita berkeliling, ini sudah 75% yang saya ceritakan ini kabupaten yang boleh kita jalani, boleh kita bersama-sama untuk mengelilingi Kalimantan Barat, adalah dengan tujuan ingin bersahabat dengan para masyarakat setempat dan juga sebagai pelayan di sana. Dalam perjalanan kami melihat hal ini yang sangat menarik dalam cerita ini, bahwa walau berbeda bahasa, walau adat yang ditinggikan, budaya yang sangat berbeda, tetapi jika ada orang pendatang, mereka ini adalah menerima dengan tulus lah, saya sebut ya, bisa dengan tulus. Jadi tidak perlu kita susah. Sesama mereka juga nggak mengerti dengan bahasa mereka yang banyak itu, tidak semua mereka mengerti itu. Tetapi kalau namanya orang yang baru datang di situ, mereka sambut dengan baik, dengan bahasa nasional. Ini sangat menarik ini. Dan yang kami boleh alami, bahwa satu kali kami mengadakan sebuah pelayanan lah, kami sebutkan ya, sebuah pelayanan di sebuah desa, dan menuju kepada desa ini harus kita lalui jalan yang licin, terjal, dan berbatu-batu, dan itu membuat satu pengalaman baru bagi kami. Jadi hujan lagi di masa itu, karena acara ini akan kami lakukan untuk beberapa malam. Namun ada kesan-kesan khusus yang tidak pernah saya bayangkan dari perjalanan kami. Sebagai contoh, di waktu malam yang pertama itu kami harus berjalan dengan penuh perjuangan. Kami boleh menjalani di masa hujan itu, tantangan yang sangat berat itu, membawa sepeda motor di kegelapan. Maklum kalau kita lihat bahwa di pedesaan seperti apa listriknya, lampu jalan tidak ada. Lalu di tempat yang sangat terjal itu, lalu kita akan lihat di sana banyak hal yang kita temui, bahwa namanya jalan desa. Tetapi yang membuat kita jadi senang di situ, ketika acara dimulai, bahwa ada anak-anak datang, kemudian anak-anak ini memanggil anak-anak yang lain, bergabung semua di situ, kemudian orang tua juga demikian, dan tidak lama kemudian sudah banyak lagi orang yang duduk di situ mau mengikuti acara yang mau kita buat.
Yang paling mengherankan, tidak perlu menunggu waktu setengah jam, tetapi mereka sudah bisa kumpul banyak di situ. Dan seolah-olah kita ini adalah seorang yang bersahabat, yang sudah seperti diperlakukan, yang sudah ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan kekerabatan di antara kita. Capek atau lelah yang kita rasakan sebelum tiba di tempat itu sekarang hampir terbayar. Lalu kemudian kita bisa bercerita sekarang ini bahwa di malam yang kedua itu kita lihat lagi hujan yang sangat deras. Jalan semakin licin, bisa kita bayangkan kalau jalan ya batu-batu bulat di situ, belum ada aspal, tetapi kita harus mendaki lalu turun dengan turunan yang terjal. Wah, itu betul-betul merupakan suatu tantangan yang hebat ya, tantangan yang hebat. Tetapi adalah sebuah hiburan bagi kami. Ketika melihat mereka begitu tiba, kami sudah ngumpul mereka lagi semua di situ, seolah-olah mereka sudah menunggu kita dengan sebuah harapan bahwa kita akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Dan itu membuat kesan di hati bahwa sekalipun kita harus jalani dengan jauh tantangan dan waktu beberapa malam kita harus berjalan, namun hiburan itu yang membuat jiwa kita dengan senang muncul oleh karena melihat mereka semua ada di situ, duduk tenang di situ. Akhirnya rasa capek itu terbayar di dalam hati, perasaan kita. Kadang pulang kita sudah jam 12 malam, kadang-kadang kita mandi pun harus jam 1 malam karena memang penuh dengan tantangan. Tetapi itu kita lihat ya, kami rasakan bahwa kita sehat dan tidak ada rasa keluhan. Itulah yang kami rasakan. Jadi memang itu adalah sebuah pemberian Tuhan, adalah satu karunia Tuhan dari atas yang boleh diberikan, dan itu membawa satu perasaan bahagia bagi kami. Perlu kami sampaikan pula bahwa cara-cara Tuhan untuk membuat kita bersabar, membuat hati kita lega adalah karena di situasi itu terbayarlah sudah rasa capek, terbayar sudah rasa kekhawatiran sebelum kita tiba di tempat itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan sendiri memberikan berkat itu bukan karena materi, tetapi membuat rasa damai, membuat satu situasi untuk bahagia. Dan kemudian disitulah kita boleh bercerita bahwa Tuhan yang sangat baik itu memberikan berkat bagi kita untuk mendamaikan hati, membuat hati bahagia, membuat kita semakin dekat dengan Dia. Itulah perjalanan kami yang boleh kami rasakan akhir-akhir ini. Di berikutnya kita akan bertemu di kemudian hari untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, pastikan bahwa kita adalah di dalam naungan dan lindungan Tuhan. Sampai bertemu dengan acara yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.